dengan pujian yang mengatakan selamat pagi. Kami bersyukur semua hanya oleh karena kasih Tuhan, jikalau kami boleh ada dan kami boleh berkesempatan untuk mengikuti sekolah minggu online saat ini. Ya Bapa, sungguh inilah kerinduan kami, biarlah segala pujian kami yang keluar dari mulut kami, doa kami, persembahan kami semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kami lakukan hari ini, biarlah semuanya menyukakan hati Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan indahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan terima ibadah kami, dan biarlah kiranya Tuhan saja yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami semua. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita, walaupun kita kecil, walaupun kita lemah. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Kakak akan mengajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Yesus Tuhan
Adik-adik, tadi di lagu sebelumnya kita sudah bersama-sama menyanyikan apa? Yesus sayang padaku. Berarti Yesus mengasihi kita semua. Lalu apa respon kita kepada Tuhan? Kita mau sama-sama mengasihi Tuhan. Kita mau sama-sama mencintai Tuhan. Yuk, kakak mau ajak kita semua balik berdiri. Kita mau memujikan satu pujian yang berjudul Engkau Yesus Tuhan. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita naikkan satu pujian bertambah-tambah. Dalamnya lebih dari
bersyukur. Terima kasih banyak kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami, sudah memberkati orang tua kami. Terima kasih banyak Tuhan, kesempatan Tuhan boleh berikan kepada kami, boleh berikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan, biar persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan di kerja Tuhan di tempat ini. Berkati juga ya Tuhan orang tua kami yang bekerja, berkati keluarga kami, berkati pengurus yang mengelola persembahan ini, biar mengelola dengan baik, dengan jujur. Persembahan hanya dipakai untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan, mengucapkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian yang berjudul Hanya Ada Satu Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Satu kesempatan lagi Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji meninggikan nama Tuhan, memberikan persembahan, dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, beri kami hati sebagai seorang murid yang boleh belajar, mendengar,
dan mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pagi ini kakak akan bercerita. Ceritanya tentu saja dari Alkitab. Ceritanya dari kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Judulnya adalah Anak Bungsu yang Hilang. Nah, diceritakan ada seorang bapak memiliki 2 orang anak laki-laki. Anak yang pertama biasa disebut dengan si sulung. Anak yang kedua disebut dengan si bungsu. Nah, bapak ini sangat mengasihi kedua anaknya. Bapak ini mengasihi mereka, menyayangi mereka, dan mereka hidup berkecukupan karena diceritakan bahwa bapak ini adalah seorang yang kaya, yang memiliki banyak harta. Tetapi suatu hari si bungsu ini tiba-tiba punya ide, punya pikiran. Dia merasa bosan tinggal di rumah bersama bapak dan saudaranya. Kenapa bosan? Bukankah bapaknya sangat menyayanginya? Dan juga dia tidak kekurangan apa-apa di rumah itu karena ayahnya sangat kaya. Tetapi ternyata si bungsu ini merasa bosan, merasa banyak aturan di rumah. Mungkin begitu ya. Aturannya apa? Biasanya kalau pagi suka dibanguni pagi-pagi. Siapa di sini yang suka bangun paginya susah sekali? Kalau dibangun mamanya mesti marah-marah gitu ya. Sama si bungsu juga seperti itu. Dia merasa, ngapain sih harus bangun pagi-pagi? Aku kan mau tidur lebih lama. Aku kan mau santai sedikit. Belum lagi ayahnya mewajibkan si bungsu ini untuk belajar. Banyak hal yang harus dia pelajari karena dia masih muda. Nah, di sini juga kan adik-adik, siapa yang males kalau disuruh mamanya belajar? Nah, apalagi sekarang sekolahnya online. Jadi gak sekolah, tetapi bukan berarti nggak masuk ke sekolah itu nggak belajar. Adik-adik tetap harus belajar supaya tetap pintar, tetap pandai gitu ya. Kalau nggak belajar nanti nggak semakin pintar jadinya, tapi semakin bodoh gitu ya. Terus apa lagi yang membuat si bungsu ini merasa nggak kerasa tinggal di rumahnya? Banyak aturan. Makan aja banyak aturannya. Harus makan makanan yang bergizi, harus makan sayuran. Kalau makan, kakinya nggak boleh diangkat. Kalau makan, nggak boleh bersuara. Duh, banyak sekali aturannya. Si bungsu ini merasa, nggak kerasa lagi, nggak enak tinggal di rumah papanya. Lalu dia punya ide begini. Bagaimana kalau aku minta harta warisan yang menjadi bagianku pada papaku dan aku akan pergi dari rumah ini. Apa itu harta warisan? Harta warisan itu adalah harta yang dipunyai oleh seorang bapak ini. Nah, tetapi harta warisan itu baru dibagi kalau bapak ini sudah meninggal. Lah, ini bapaknya belum meninggal, anaknya sudah ngomong harta warisan. Berarti anaknya ini anak yang apa? Anak yang kurang ajar, anak yang durhaka, anak yang tidak tahu diri. Oh, bapaknya masih sehat kok sudah minta harta warisan. Nah, tetapi si bungsu ini tetap datang kepada papanya. Pak, aku sudah bosan tinggal di rumah ini. Aku mau hidup mandiri. Aku mau hidup sendiri. Papa, kasih aku bagian warisan yang menjadi hakku. Papanya, boleh nggak kira-kira? Pasti papanya merasa sedih, adik-adik. Kamu ini ngomong apa toh, nak?
Jangan seperti itu. Kalau lagian kamu mau keluar, kamu masih belum dewasa. Kamu masih belum bisa hidup mandiri. Tetapi si bungsu ini ngotot, enggak, pokoknya aku mau harta warisan yang menjadi hakku, berikan sekarang juga. Karena sudah tidak bisa dinasihati oleh bapaknya, anaknya si bungsu ini tetap ngotot. Akhirnya dengan berat hati ayahnya ini memberikan bagian harta yang menjadi haknya si bungsu ini kepada si bungsu. Nah, jadi dia ayahnya memberikan hartanya itu. Lalu beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual segala hartanya dan mendapatkan banyak uang. Mungkin papanya ngasih emas gitu ya, mungkin emas, perak, barang-barang berharga dijual sama si bungsu ini sehingga dia punya banyak uang. Lalu pergilah si bungsu ini pergi ke negeri yang jauh. Dia mau jauh dari keluarganya supaya nggak ada lagi orang yang ngurusi dia, nggak ada lagi orang yang nyereweti dia, nggak ada orang lagi yang menasihati dia. Nah, dia pergi membawa banyak uang. Lalu apa yang dilakukan si bungsu, adik-adik? Nah, si bungsu ini hidup sesuai dengan kemauannya, memboroskan uangnya. Dia makan yang enak-enak, makan di restoran-restoran yang mahal. Dia bersuka cita. Dia sekarang hidupnya bahagia katanya. Bahagia kenapa? Iya, dia bisa bangun siang, bahkan sampai sore, tidak ada orang yang ngomeli. Itu ya. Dia hidupnya dibalik-balik pokoknya sekarang. Pagi dibuat malam, malam dibuat pagi. Gimana itu dia? Kalau pagi harusnya orang bangun pagi, belajar, bekerja, dia enggak. Dia tidur sepanjang hari. Ketika malam tiba, dia pergi ke tempat-tempat hiburan malam. Dia bersenang-senang, dia mabuk-mabukan, minum minuman keras bersama banyak teman-temannya. Dan lagi dia happy karena tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang cereweti lagi. Dia hidup berfoya-foya. Nah, jadi ketika uang itu dipakai untuk beli makan-makan yang enak, dibuat untuk tidur di hotel yang mewah, kira-kira uangnya bisa habis nggak? Iya, bisa habis. Uang itu lama-lama bisa habis. Nah, uang anak bungsu habis dan ia mulai melarat. Melarat apa? Mulai miskin, nggak punya uang sama sekali. Ketika dia nggak punya uang, semua teman-temannya menjauhi dia. Tidak ada orang yang mau berteman dengan si bungsu karena sudah nggak punya uang. Dia tidak punya uang sepeser pun. Dia kelaparan. Gimana? Dia akhirnya bekerja sebagai penjaga babi. Babi ini kan binatang yang jorok ya. Hidupnya itu di lumpur, di kubangan lumpur. Tapi dia terpaksa supaya dia bisa mendapatkan uang. Nah, biasanya kalau kerja itu kerja dulu baru dibayar, gitu ya. Jadi tidak ada ceritanya orang bekerja dibayar dulu baru bekerja, enggak. Kerja itu kita kerja dulu baru kemudian dibayar. Sama seperti papa mama kalau kerja dulu biasanya mingguan. Dari Senin sampai Jumat kerja, sampai Sabtu kerja. Yang Sabtu itu baru terima gaji. Begitu juga dengan yang kerja bulanan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 29 kerja terus. Tanggal 30 baru dapat gaji. Lah ini dia sudah kelaparan, tidak punya uang. Misalnya masih nunggu beberapa hari lagi, perutnya sudah, cacingnya sudah demo semua. Sudah kelaparan setengah mati. Lalu apa yang dilakukan si bungsu ini? Dia makan makanannya babi, sisa makanannya babi. Jorok sekali. Siapa di sini yang pernah makan makanannya babi? Atau makan makanannya ternak deh? Makan makanannya ayam? Makan makanannya
ya? Nah, karena saking laparnya dan gak ada makanan, si bungsu ini makan sisa makanan babi. Nemes ya anak-anak, adik-adik ya, nemes. Ketika dia sedang menjaga babi-babi ini, dia teringat ayahnya. Dia teringat pekerja-pekerja yang bekerja di rumah ayahnya. Pekerja atau pembantu di rumah ayahnya itu tidak ada yang makan makanan babi. Ayahnya selalu memberikan makanan yang layak, makanan yang sehat untuk semua penjaga pembantu di rumah mereka dulu. Lalu si bungsu ini kepikiran begini, gimana ya kalau aku pulang saja ke rumah bapakku, aku tak jadi salah satu pembantunya, menjadi salah satu pegawainya, biar aku ini bisa makan dengan layak, tidak makan makanan babi seperti di tempat ini. Lalu si bungsu akhirnya pulang ke rumahnya. Dia pergi pulang untuk menjadi salah satu pembantu atau penjaga di rumah ayahnya. Nah, ketika si bungsu ini masih jauh, tapi ayahnya itu sudah lihat dari jauh bahwa anaknya yang bungsu ini datang ke arah rumahnya. Dia melihat dengan penuh belas kasihan. Aduh, sakno ya anakku ini, badannya sangat kurus, bajunya compang-camping. Dia merasakan kasihan. Lalu sampailah si bungsu ini ke bapaknya. Bapaknya ini berlari menemui si bungsu itu. Dia memeluk si bungsu. Nah, si bungsu bilang, "Pak, maafkan aku ya, aku sudah jahat sama Bapak. Tolonglah aku, terimalah aku menjadi salah satu pembantu di rumahmu. Aku akan bekerja kepadamu." Adik-adik, kira-kira bapaknya mau nggak ya jadikan si bungsu ini pembantunya? Gak mau. Bapaknya ini memeluk anaknya. Dia bilang, "Kau adalah anakku." Dan dia memerintahkan kepada pembantunya membawakan baju yang paling bagus, memberikan sepatu yang terbaru, menyuruh pembantu-pembantunya untuk menyiapkan makanan yang terenak. Bapaknya ini memeluk anaknya dengan kasih. Nah, bapaknya ini ternyata sudah lama sekali menantikan kedatangan si bungsu ini. Dan ketika si bungsu ini datang, hatinya penuh sukacita. Dia tidak mau anaknya menjadi pembantunya, tetapi dia menjadikan tetap anak yang dikasihinya. Nah, adik-adik, perumpamaan tentang seorang bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya ini sama dengan Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dan mengasihi kakak. Tuhan Yesus kasihnya kepada kita sama seperti kasih Bapa yang mengasihi si bungsu. Walaupun si bungsu itu jahat, si bungsu itu sudah menyakiti hati bapaknya, tetapi bapaknya ini dengan tangan terbuka tetap mau mengasihi anak-anaknya. Sama seperti Tuhan Yesus, Tuhan juga sangat mengasihi kita. Apa buktinya Kak Tuhan Yesus mengasihi kita? Tuhan yang adalah Allah mau turun ke dalam dunia menjadi bayi yang hina. Untuk siapa? Untuk kita manusia yang berdosa. Bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib, disiksa, dihina. Harusnya kita layak menerima hukuman itu, karena upah dosa ialah maut. Setiap orang yang berdosa, hukumannya adalah maut. Hukumannya adalah neraka. Tetapi Tuhan Yesus yang mengasihi kita rela menggantikan kita, supaya kita ini tidak lagi
dihukum, supaya kita ini suatu hari mendapatkan kebahagiaan di dalam surga. Nah, jadi yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, maukah adik-adik datang kepada Tuhan seperti si bungsu yang datang kepada bapaknya, meminta maaf, meminta ampun, merendahkan diri. Si bungsu mau menjadi pelayannya, menjadi pembantunya, tetapi bapaknya mengasihi dia, tetap menganggap si bungsu adalah anaknya, sama seperti Tuhan Yesus. Ketika kita datang kepadanya, Tuhan Yesus mengasihi kita seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya. Nah, sampai di sini firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk ayat hafalan pada pagi hari ini, untuk kelas besar, kalian hafalkan di dalam kitab Mazmur nomor 103 pasal yang 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Itu buat anak kelas besar dan tengah ya. Untuk adik-adik kelas kecil, kalian hafalkan di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 23. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Sampai di sini firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan boleh senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami diingatkan Tuhan betapa besar kasih Tuhan itu kepada setiap anak-anaknya. Seperti kasih seorang bapa kepada si bungsu. Meskipun si bungsu ini sudah menyakiti hati bapaknya, tetapi dengan tangan terbuka, dengan tangan penuh kasih, Bapa mau menerima kembali si bungsu menjadi anak kesayangannya. Sama seperti Bapa ini Tuhan, Engkau juga mengasihi setiap kami, anak-anak. Meskipun kami banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, tetapi ketika kami datang kepadamu, Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan kami. Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Rasul Pasal 3 ayat 19. 19. Karena itu Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Membacakan ayat hafalan Wahyu pasal 3 ayat 19 bunyinya, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi maka kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah di hatimu dan bertobatlah. Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan mengajak kita semua untuk mengambil sikap yang sopan di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan syukur dan terima kasih kita karena Tuhan sudah pimpin sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh sertai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan untuk kami boleh terus hidup mengasihi Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang masih kecil-kecil ini. Kami tahu kami masih kecil, tetapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami untuk kami hidup di dalam kasih. Kami hidup saling mengasihi. Terlebih daripada itu, kami boleh mengasihi Engkau, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, sungguh kami menyerahkan akan kehidupan kami hari lepas hari, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan kasih Tuhan.
Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun menyertai kami, baik di dalam kesibukan sekolah kami. Tuhan tolong setiap kami, agar kami juga dapat mengikuti sekolah kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa menyerahkan bagi setiap orang tua kami Tuhan. Tolong orang tua kami, Tuhan berkati dengan kesehatan dan kekuatannya daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya berkat daripada Tuhan juga boleh terus melimpah bagi setiap orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa. Ini syukur kami ya Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih.